Pemirsa, laporan pelecehan seksual yang dilakukan pegawai KPK terhadap istri tahanan KPK menjadi masalah yang serius yang harus segera diselesaikan. Tapi berdasarkan keterangan Dewas KPK, oknum pelaku hanya diberikan sanksi etik sedang. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Pak Novel Baswedan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Mas Novel, ini ada dua kasus yang bisa dikatakan sangat memalukan. Satu soal pungli 4 miliar rupiah. Saat ini jumlahnya yang kita ketahui, lalu ternyata ada perbuatan asusila yang dilakukan oleh pegawai rutan terhadap istri tahanan KPK. Kita bahas dulu yang pertama, soal pelecehan. Ini baru muncul lewat cuitan Anda. Mengapa sebelumnya tidak ada? Baru kemudian ternyata diklarifikasi. Laporannya di Januari 2023 dan sempat dicuekin oleh Dewas. Apa yang Anda ketahui soal pelecehan seksual yang terjadi? Ya, memang Mbak, soal pelecehan ini kan masalah yang sangat serius ya. Ini masalah moral, Mbak. Bisa dibayangkan istri tahanan yang menjadi korban pelecehan dari petugas rutan. Tentunya ini harus dilihat ada kondisi orang yang sedang secara psikologis di bawah dan ada orang yang pada posisi di atas. Yang menarik adalah Dewan Pengawas kemudian hanya memandang ini sebagai masalah sedang, bukan masalah serius. Padahal kalau dilihat ini pelanggaran etik yang sangat mendasar ya. Ketika kemudian masalah moral ini tidak bisa dilihat sebagai hal yang serius, bagaimana kita melihat hal yang lain. Saya tertarik dengan putusan Dewan Pengawas ini, bahwa ternyata sebelumnya itu di KPK juga pernah ada pegawai KPK laki-laki, dia sudah punya istri gitu ya, dan kemudian selingkuh dengan pegawai KPK lain, bahkan bukan satu gitu, yang masing-masing juga punya suami. Dan kemudian yang bersangkutan tidak diberikan sanksi pemecatan, tapi tetap ada di KPK. Cara pandang Dewan Pengawas inilah yang saya pandang berbahaya. Maka kemudian saya menyampaikan dalam tweet saya, karena apa? Karena ini sangat mengganggu. Dan bagaimana kita berharap orang berintegritas ketika moralnya buruk. Dan kemudian Dewan Pengawas memandang ini sebagai hal yang sepele dan kemudian hanya diberikan sanksi minta maaf. Bayangkan. Kalau kita di posisi tahanan yang istrinya mendapatkan perlakuan asusila, betapa marahnya dia. Ini masalah kemanusiaan dan nggak bisa dibiarkan, gitu Mbak. Meskipun sudah ada putusannya yang kita bisa katakan cemen sekali ya, melempem gitu, hanya soal sanksi etik sedang, harusnya ini ranah pidana. Bagaimana Anda melihat, bisakah kemudian kasus ini dibuka? Karena juga statement dari pihak KPK, Dewas mengatakan kasus ini sulit karena kebanyakan korban juga tutup mulut atas apa yang terjadi di rutan. Ya, begini, porsi penyidikan perkara pidana itu bukan tugas Dewas. Bagaimana mungkin tugasnya untuk menyidik perkara pidana kemudian diukur sendiri oleh Dewan Pengawas yang katanya nggak punya kewenangan. Oleh karena itu, menurut saya klaimnya itu nggak masuk akal atau bisa bilang mengada-ngada. Kenapa saya katakan demikian? Di beberapa penyampaian pimpinan KPK ataupun Dewan Pengawas seperti ada yang ingin mengecilkan permasalahan. Contoh, kita bicara terkait dengan masalah di rutan itu kan ada disebutkan sebagai pungli. Bagaimana mungkin yang sifatnya pemerasan dan suap disebut pungli? Ini kan seperti contoh kalau ada orang yang juru parkir di jalan gitu, mengambil uang, memungut uang. Sesederhana itu dianggapnya. Padahal ini masalah yang sangat serius. Rutan KPK itu adalah kunci keberhasilan dari penyidikan dan penuntutan. Di antaranya kan orang ditahan kan agar tidak menghilangkan barang bukti dan banyak lagi yang dilakukan. Kalau rutannya kemudian justru bermasalah, ini masalahnya serius. Tapi kemudian dikecilkan dengan cerita-cerita itu. Begitu juga dengan masalah asusila. Kemudian barangkali ya, saya menduga kemudian disebut bahwa ini kan suka sama suka, jadi dianggapnya ini bukan masalah yang terlalu berat buat pemidanaan. Kita perlu ingat bahwa kita sedang bicara, Dewan Pengawas itu bicara etik, bicara moral. Kalau kemudian orang berzina, orang berselingkuh dianggap sebagai masalah yang biasa-biasa saja, cukup selesai dengan minta maaf, terus dianggap kasusnya selesai, ini masalah. Belum lagi Dewan Pengawas ternyata juga tidak melaporkan kepada penegak hukum. Ini bukan terkait dengan Dewan Pengawas saja ya Mbak ya. Ini juga terkait dengan pimpinan KPK. Karena pimpinan KPK tidak mungkin tidak tahu. Itu prosesnya pasti melalui mereka. Dan ingat loh, putusan itu kan dilakukan di bulan April kalau tidak salah. Pemeriksaan di bulan Maret. Ini sudah bulan Juni, bahkan Juninya pun menjelang akhir kan. Ini pun mereka belum melaporkan. Jadi tidak ada kesungguhan untuk melaporkan. Dan saya melihat ini seperti abai begitu.
Baik. Apalagi kalau yang begini kemudian dibiarkan, kasus sebelumnya saya katakan tadi soal masalah asusila juga dibiarkan. Terus Ya. apa yang mau diharapkan dari integritas orang yang bermasalah secara moral? Dan Mhm. sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa kita perlu ingat bahwa busuknya ikan dimulai dari kepala. Kalau Hmm. kepalanya sudah pada busuk begitu, bagaimana mau diharapkan ada kebaikan di bagian-bagian yang lain? Baik, kasus pelecehan ini kemudian viral, mencuat dan menjadi obrolan hampir semua orang. Bagaimana mendorong supaya kasus pelecehan ini masuk ke ranah pidana? Bisakah kita berharap bahwa kemudian korban pelecehan yang merupakan istri tahanan melaporkan ini ke pihak kepolisian? Menurut Anda apa itu bisa mungkin terjadi? Ya, terlepas dari apakah pihak korban itu mau melapor atau tidak. Kita Hmm. harus melihat bahwa ada aparatur di sana. Kalau Mhm. aparatur itu harus taat kepada perundang-undangan. Hmm. Kalau kepada korban, dia hanya punya hak. Dia boleh melapor, boleh tidak. Tapi kalau Hmm. aparatur, itu punya kewajiban. Hmm. Karena dia dibayar oleh negara, dia punya mandat, punya tugas, maka dia harus mengikuti perundang-undangan. Kita baca Ya. di pasal 108 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang KUHP. Di sana Hmm. disebutkan bahwa pegawai negeri yang dalam melakukan tugasnya mengetahui adanya dugaan tidak pidana wajib melapor. Ketika kemudian para orang-orang Ya. yang punya posisi sebagai pegawai negeri dalam hal mendapatkan gaji dari negara dan kemudian tidak mentaati peraturan perundang-undangan, terus mau pakai norma apa lagi kan gitu ya. Hmm. Jadi saya lebih Hmm. melihatnya seperti itu. Kalau kita bebankan lagi kepada apa Korban namanya untuk melaporkan. pihak Mhm. korbannya ya untuk Mhm. melapor, saya pikir dia hanya punya hak, dia boleh melapor juga boleh tidak. Tapi ketika Ya. yang punya kewajiban, yang ini harus dituntut itu. Itu yang Oke. poin pentingnya, Mbak. Baik, Mas Novi, kita bahas kemudian kasus berikutnya. Ternyata dari laporan perbuatan asusila yang dilakukan terbuka satu kejahatan lagi, yaitu soal mungkin Anda katakan kok bilangnya pungli, tapi disatakan ada suap, ada gratifikasi Suap, 4 miliar ya, rupiah. Ini yang pemerasan ya. pemerasan, betul. Anda tidak sepakat dengan kata yang dipakai pungli, seakan-akan mengecilkan. Ini 4 miliar di data dari Desember 2021 sampai Maret 2022 diduga melibatkan puluhan bahkan petugas rutan. Bisa Anda ceritakan mungkin bayangan Anda modusnya seperti apa? Karena ini ternyata juga menggunakan rekening pihak ketiga. Ya, saya meyakini bahwa ini bukan hanya terkait dengan fasilitas Hmm. ketika tahanan itu dilakukan penahanan di ruang tahanan. Tapi saya Mhm. mengkhawatirkan ini berkaitan dengan kebocoran-kebocoran dokumen yang diupayakan Hmm. oleh pihak-pihak lain dalam bentuk apapun Hmm. kepada pihak tersangka atau orang yang ditahan. Bisa juga terdakwa kalau dia penuntutan. Oleh Ya. karena itu, harusnya KPK terganggu. Bukan kemudian KPK mengatakan bahwa pegawai KPK hanya manusia. Ini kan apa ya? Ya. Menurut saya pelecehan lah, kepelecehan kepada Hmm. kepentingan publik ya. Jadi saya Hmm. pikir kita harus melihat ini sebagai hal yang serius. Ketika Hmm. kita melihat bahwa ada pemerasan, ada suap di sana dan nilainya besar, dan di KPK standar mengenai ruang tahanan itu lebih baik. Hmm. Saya bisa katakan Hmm. paling baik lah dari Hmm. ruang-ruang tahanan yang ada. Sehingga Hmm. setiap orang ditahan itu punya ruang tahanan yang standar dan itu sama, berlakunya sama. Dan Ya. jenis-jenis kejahatan ini pun sama, semua tidak pidana korupsi. Tidak ada kasus Hmm. copet, kasus-kasus penganiayaan, itu Kasus-kasus tidak itunya, ada. ya. Semua Hmm. kasusnya kasus tidak pidana korupsi. Jadi Hmm. saya tidak yakin uang itu diberikan untuk mendapatkan fasilitas. Saya Hmm. khawatir kemudian ada hal-hal lain. Dan itu berbahaya sekali. Hmm. Kalau kemudian yang diduga pimpinan KPK saja kasus pembocoran dokumen Dewan Pengawas kemudian tidak terlihat ada gregetnya gitu ya untuk Ya. melakukan pengusutan, bagaimana kita bisa mengharapkan kasus ini dia melakukan hal yang sama? Satu hal Hmm. penting lagi saya ingin sampaikan. Hmm. Ketika saya bicara dalam konteks saat itu saya bersama dengan beberapa tokoh-tokoh anti korupsi melaporkan diduga ketua KPK Hmm. kepada Dewan Pengawas, dan kami bertemu atau diterima langsung oleh ketua Dewan Pengawas. Beliau mengatakan bahwa maaf ya, kami ini atau Dewan Pengawas ini jangan diharapkan terlalu banyak bisa berbuat sesuatu. Dengan Karena alasan tidak kami memiliki kewenangan? ya, Kenapa tidak bisa dikatakan berharap bahwa kami banyak tidak kepada punya Dewas? kewenangan. Nah, Hmm. ini kan masalah serius ya. Saya pikir bagaimana bisa kemudian Dewan Pengawas akan bekerja kita harapkan bekerja dengan Ya. sungguh-sungguh ketika Ya. belum-belum udah bicara begitu. Ya.
Baik, statement terbaru dari Mahfud MD mengatakan soal pungli ini harus dibuka ke publik dan juga diproses hukum. Sejauh mana Anda berharap bahwa ternyata ini sudah ada mendapatkan perhatian minimal dari Menko Polhukam dan juga mungkin beberapa anggota DPR di Komisi 3. Apakah Anda melihat ketika kemudian anggaplah Dewas dan internal atau pimpinan KPK melempem, bisakah tetap dibuka seterang-terangnya soal kasus pemerasan ini? Karena ini tidak main-main melibatkan puluhan petugas dan bisa saja seperti Anda katakan berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani KPK. Ya, begini Mbak, terduga yang berbuat itu adalah para pegawai di level penjaga tahanan. Paling tidak seperti itu dulu ya, kita menggunakan asumsi itu. Ketika asumsinya seperti itu, KPK tidak berwenang menangani dalam perkara tidak pidana korupsi. Kenapa? Subjek hukumnya di KPK adalah penyelenggara negara dan mereka bukan penyelenggara negara atau penegak hukum dan mereka bukan penegak hukum. Jadi dari dua perspektif tadi, saya meyakini KPK tidak berwenang. Terus kenapa KPK tidak melapor? Kenapa KPK kemudian hanya sibuk membicarakan terkait dengan masalah etik? Yang etiknya juga saya khawatir kemudian justru malah mengeliminir atau menutup-nutupi fakta-fakta sehingga tidak bisa diungkap dengan jelas. Jadi setelah sekian lama lah, paling tidak dari bulan Januari, Februari, sampai hari ini masih belum dilaporkan kepada penegak hukum. Terus dalam hal ini bisa kepolisian, saya kira kepolisian yang paling ideal untuk bisa menangani. Terus mau menunggu berapa lama lagi? Apakah tahun depan gitu ya? Apakah 2 tahun lagi atau bagaimana? Jadi saya pikir perlu kesungguhan dan saya pikir membiarkan ini masalah. Kalau saya bisa katakan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas justru melanggar prinsip-prinsip profesionalitas. Dan ini masalah serius dan tentunya bisa dikatakan sebagai pelanggaran kode etik kalau mau dikatakan demikian. Baik, Pak Novel Baswedan, terima kasih banyak untuk waktu dan juga diskusi kita di Prime Time News. Kita nantikan keseriusan dari pihak yang berwenang sejauh mana bisa mengawal kasus pelecehan dan juga soal gratifikasi atau suap ini. Terima kasih untuk waktu Anda di Prime Time News.